Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utar Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai serba-serbi dunia WO. Bagaimana sih keseruan yang ada di sana dan apa aja nih sebenarnya tantangan yang ada di sana? Dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Mbak Nurul Fitria Sabri. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak. Hai, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah sebelum kita bahas mengenai tema kita pada hari ini, serba-serbi di dunia WO, pengen bahas tentang Mbaknya dulu. Ini aslinya dari mana? Aku tuh kalau darahnya Minang, dua-duanya orang tua Minang. Tapi udah lahir, gede sampai sekarang, udah nikah juga di Bengkulu. Tinggalnya Belum di pindah-pindah sih, Bengkulu. iya. Belum ada rencana pindah ke Kayaknya Sumbar? kalau sekarang belum deh Mbak. Soalnya orang tua aku juga nggak di Sumbar. Oh orang tuanya nggak di Sumbar? Iya dia. Makanya udah memang aku di lahir Bengkulu. udah di sini, iya orang tua udah di sini. Tapi masih ada pulang-pulang kampung? Masih sih, kayak 2 tahun sekali masih tetap pulang. Karena kan masih ada keluarga kan di situ. Oh, jadi kalau kumpul-kumpul keluarga doang gitu ya? Atau ada acara apa gitu. Ini kegiatannya ngapain aja nih kesehariannya Mbak? Kalau sekarang aku full wedding organizer sama lagi menjalani peran ibu rumah tangga. Yang luar biasa itu. Nah ini sebelum buka WO, emang udah aktif di dunia event begitu atau sempat ada profesi lainnya? Jadi kalau untuk di WO tuh aku waktu kuliah sempet kayak freelance gitu kan, freelance di salah satu WO. Terus mepet udah mau skripsian tuh kan, udah mulai hektik mau ngurus kuliah. Aku kayak udah deh stop dulu. Terus di senggang waktu menuju wisuda tuh bingung, sempat kerja juga aku, kayaknya agak-agak aku bosan gitu loh, kayak yang pergi mungkin ada kan orang, mungkin ada yang emang cocok gitu, ada yang enggak gitu kan. Terus udah tuh kelar wisuda 2 bulan, masih kelar wisuda nggak ngapa-ngapain, kayak cuma senggang 2 bulan aku kepikiran kayaknya aku cocok di nge-WO deh kayaknya. Terus tapi kayak ngerasa tapi aku tuh masih minim pengetahuan banget gimana ya gitu. Udah langsung kayak aku tuh emang anaknya suka spontan gitu Mbak. Suka spontan gitu, kepikiran kayak lagi main HP atau lagi scroll kepikiran langsung kayak cari tahu, cari info. Aku tuh pengen, tapi aku nggak mau kayak yang asal-asalan gitu loh, nggak mau cuma coba-coba doang. Karena kan ini masalahnya kita tuh bertanggung jawab sama orang lain gitu. Orang tuh ngeluarin spend uang untuk bayar kita nggak mungkin asal-asalan kalau ntar dapat klien. Jadi aku kayak belajar dulu atau didak dulu tuh, lihat YouTube. Kalau sekarang tuh kan TikTok tuh salah satu informasi yang banyak banget kan, bisa cari informasi di situ. Buka TikTok, aku buka Google juga, cari tahu. Terus berdasarkan pengalaman yang, karena aku ngerasa masih minim banget gitu, tapi pernah gitu kan, seenggaknya aku tahu flow kerjanya tuh gimana gitu. Cari tahu, terus kayaknya oke, aku bisa deh kayaknya. Terus karena punya partner juga di event juga, seenggaknya kan masih berhubungan gitu. Ngobrol, ya udah gas gitu kan, bikin nama pun, pertamanya pun saking itu tuh mungkin mendadak dan kepikiran saat itu, aku tuh promo pertama karena kan aku pikir aku butuh portofolio gitu kan. Aku butuh portofolio biar orang tahu kalau WO aku nih ada gitu. Aku cari tahu, ya emang kalau di awal kita nggak bisa langsung kita dapat budget gede gitu kan, malah ada yang itu coba aja dulu free untuk teman-teman dekat atau keluarga gitu kan, karena kita butuh portofolio. Tapi aku pikir
aku butuh tim dan aku perlu bayar tim aku, jadi kayaknya aku nggak mau ya sebenarnya mungkin aja sih kalau aku mau kan nge-free-in, tapi kayaknya kalau meskipun sedikit kalau aku dibayar tuh kayaknya aku bisa lebih semangat deh. Juga gitu ya. Jadi untuk yang job pertama itu aku bener-bener kayak yang ya udah cukup buat bayar tim aja gitu. Cukup Ibarat untuk bayar kayak tim. apa tech job gitu ya. Yang penting aku seenggaknya di sosial media bisnis aku tuh aku punya portofolio gitu kan buat dilihat orang-orang selanjutnya. Ya udah ada tuh yang mau gitu kan. Bahkan bukan orang yang aku kenal, emang bener-bener orang yang lihat dari sosmed gitu. Aku promo dari itu Instagram pribadi, aku tag-tagin semua tuh kayak mua-mua vendor-vendor wedding kan. Syukurnya sih pada baik-baik ya, pada maksudnya support gitu, pada repost, terus ada yang nge-DM, beberapa nge-DM dapat satu di harga yang emang rendah banget sih waktu itu. Boleh kan di-spill nggak? Under 2 juta deh, under 2 juta. Dan untungnya aku tuh dapet tim yang emang support banget dan ngerti banget gitu loh. Aku tuh punya satu tim tuh emang udah ikut aku dari satu orang, ikut aku dari awal banget, dari awal ibaratnya Buka WO. kayak job pertama gitu. Jadi dia tuh sebelumnya juga pernah nge-freelance di WO lain gitu. Jadi aku pikir dia tuh nggak kosong banget gitu kan, karena kan kita sama-sama belajar gitu. Jadi bisa sharing informasi juga, aku pikir gitu kan. Jadi dia oke Mbak, nggak apa-apa gitu kan, ikut. Terus aku ngajak teman aku juga yang pernah sama-sama bareng di WO sebelumnya. Aku ajak, mau nggak ini? Oke, katanya gitu. Ya udah tuh job pertama oke. Terus aku pikir aku nggak bisa dong di range harga segitu-gitu dong, karena kan menurut aku harga tuh juga menentukan kayak orang tuh menilai gimana kita kan. Maksudnya kalau nggak semua orang harga murah tuh tertarik, ada yang mikir kok murah banget sih, kualitasnya gimana, pasti dipertanyakan kan gitu. Terus next kayaknya yaudah aku naikin lagi budget, dapat lagi, baru aku kayak lumayan observasi pasar juga, berapa sih WO di Bengkulu tuh standarnya gitu. Jadi kan perlahan gitu? Iya berlahan Mbak, aku tuh bertahap banget gitu, karena aku lihat juga, terus aku minta testimoni juga, terus aku kayak setelah acara aku evaluasi tim juga gimana, kayaknya kita tadi missnya di bagian ini gitu kan. Terus ngerasa kayaknya aku tuh masih kurang ilmu deh, belajar lagi aku di Bengkulu tuh mau belajar di mana ya tentang WO atau IO tuh kayaknya nggak tahu sih, mungkin ada ya tapi aku nggak tahu, tapi aku nggak nemu gitu. Aku cari-cari di itu sosmed, ternyata ada nih webinar yang dibuat sama salah satu WO di asal Bandung gitu, dan dia tuh di sosmed lumayan kayak aktif banget gitu. Aku pikir oke nih, yaudahlah aku ikut webinar untuk nambah ilmu gitu sih. Aku maksudnya pelan-pelan banget belajarnya, dan alhamdulillahnya pasti ada sih kayak komplain atau apa itu pasti ada, tapi sejauh ini alhamdulillah lancar sih sampai sekarang. Nah ini kepikiran untuk buka usaha WO, sedangkan lulusan hukum. Agak jauh ya. Itu gimana ceritanya sih bisa kepikiran untuk ya udah sih buka WO aja gitu, memang ini passionnya kayaknya. Jadi lulus kuliah tuh kan pasti kalau template-nya orang tua tuh udahlah lanjutlah notaris sana gitu kan, sebelum nikah atau apa. Kalau masih mau sekolah lagi kan masih agak waktunya tuh fleksibel gitu kan. Kalau mau sekolah lagi lanjut aja, jangan dikasih jeda, karena kan kalau udah dijeda tuh biasanya udah males ya buat sekolah lagi. Tapi aku enggak deh, ntar dulu gitu kan, kayaknya otaknya ini masih mumet banget mau belajar gitu kan. Masih ada trauma-trauma skripsinya. Terus orang tua tuh kalau enggak udah tuh ada pembukaan atau pegawai apa kejaksaan ikut deh. Aku tuh setiap itu ikut Mbak, tapi mungkin aku tuh emang usahanya kurang ya. Jadi itu maksudnya kalau ada pembukaannya aku ikut gitu. Terus aku mikir, oh iya aku pernah ikut salah satu WO, terus aku suka, aku tuh kayak happy gitu, meskipun mungkin kayak dapat uangnya tuh kan nggak seberapa kan, freelance gitu kan.
Kalau dan WO tuh kan 1 hari, maksudnya acaranya itu 1 hari kelar gitu. Iya. Kalau IO tuh kan bisa maksudnya bisa ada yang 3 hari gitu-gitu kan. Jadi kalau dapat itu tuh pasti Nggak lebih ada gede, gimana gitu iya. ya. Kalau ini kan enggak, tapi aku tuh happy, kayaknya aku happy dan enjoy banget ngejalaninnya. Jadi kayaknya kalau aku tuh emang udah waktu ikut itu salah satu WO itu aku kepikiran kayaknya aku bisa deh kalau punya sendiri gitu, tapi kayak bercandaan doang, terus ngomong ke teman juga, ntar aku punya deh WO sendiri, kamu ikut aku ya gitu, kayak bercandaan jadi kayak doang. Iya, kayak celetukan aja gitu. iya celetukan doang, tapi kayak nggak kepikiran sih, maksudnya belum kepikiran mau bikin banget, tapi udah celetukan gitu. Karena kadang kan kalau kita ikut orang tuh pasti ada aja tuh yang Betul. kayak nggak cocok atau apa kan, tapi kayaknya ih nggak enak banget sih ini banyak Akhirnya, banget aturannya gitu-gini kan, kayaknya ntar aku kalau bikin sendiri aku santai deh sama timku gitu aku Mbak. Terus bagaimana, tahan dulu, kita lanjut di segmen berikutnya. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.